Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Najwa Andika dengan NIM 2114070118 dari PGMIC. Saya akan menjelaskan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu, Ali berusaha menolak. Tetapi, Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda, Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai penolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Talhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang dikenal pada masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah yang bernama Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasehat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding, meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat perdamaian dengan cara tahkim atau arbitrase. Dengan demikian, Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Seusai perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilahkan untuk berbicara lebih dahulu, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua. Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantiannya kepada kaum muslimin. Tetapi ketika tiba giliran Amr bin As, ia menyatakan persetujuannya atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Ternyata Amr bin As menyalahi kesepakatan semula yang dibuat bersama Abu Musa. Sepak terjangnya dalam peristiwa ini merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali terpecah menjadi dua bagian. Kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai dengan kelompok Khawarij atau orang-orang yang keluar. Pada 24 Januari 661, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abdul al-Rahman ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita, temannya, yang terbunuh di Nahrawan. Selanjutnya, kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab, dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antara mereka. Dilihat dari segi sosiologis, bahwa pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Pada masa Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya. Mereka juga seorang pemimpin pemerintahan yang ideal dan sejatinya yang harus dijadikan contoh. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luasnya kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran yaitu pada masa Utsman. Jadi bisa dikatakan bahwa masa ini adalah masa yang cemerlang.
Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gemilang. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. Pertama, Islam. Di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Yang kedua, dalam dada para sahabat Nabi SAW tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam atau dakwah ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, pertentangan aliran agama di wilayah Bizaitun mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Yang keempat, Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. Yang kelima, bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hani di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada bangsa Eropa, Bizatun yang memerintah mereka. Yang keenam, Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaannya itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.